Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah hadirin alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan kurang satu apapun dalam pertemuan kita untuk ujian fiqh yang ke-45 atau 46. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sedikit terkait sholat kemarin, terkait duduk tasyahud. Duduk tasyahud ini dalam mazhab Syafi'i duduk tahiyat akhir, duduknya itu tawarruk atau pantat kiri kita menempel ke lantai, artinya jatuh dia. Kemudian dalam mazhab Hambali duduk tahiyat akhir, kalau sholatnya tidak ada tahiyat awal, maka duduknya seperti tahiyat awal, iftirashi atau pantatnya itu tidak menempel ke lantai, tapi duduk di atas kaki kiri seperti sholat subuh, tahiyat masjid, sholat Jumat dan lain-lain. Artinya apa? Dia tidak duduk tahiyat akhir kalau cuma 2 rakaat. Ya. Artinya dalam mazhab Hambali dia duduknya iftirashi. Kemudian kalau makmum datang terlambat dan imam sudah tahiyat akhir duduk tawarruk, maka dalam mazhab Syafi'i si makmum duduknya iftirashi. Karena apa? Karena itu bukan rakaat terakhir bagi makmum. Namun ada juga pendapat lain yang menyamakan duduknya imam dengan makmum terlambat yang hanya dapat di tahiyat akhir, yakni sama-sama tawarruk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang sholat terlambat dapatnya di rakaat terakhir, bagaimana sikap kita terkait duduk tahiyat akhirnya si imam tadi? Apakah kita ikut tahiyat akhir juga, pantat kita jatuh ke lantai, yakni tawarruk tadi, atau kita iftirashi, duduknya di atas kaki kiri kita? Maka dalam hal ini boleh kedua-duanya. Cuman kalau kami pribadi biasanya tidak duduk tahiyat akhir, bukan duduk tawarruk. Karena apa? Khawatir nanti imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Karena kita terbiasa kayak gitu, ikut pula salam nanti, nggak berdiri kita. Nah, itu ya. Makanya kalau kami pribadi biasanya memilih yang iftirashi, duduk seperti rakaat kedua. Karena apa? Karena itu bukan rakaat terakhir bagi kita yang makmum. Tapi kalau memang mau pilih yang kayak imam juga tidak masalah. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Maksud suara jelas kira-kira ini? Langsung terlanjur salam. Ringan. Langsung tegak berdiri juga. Lanjutkan. Kalau sudah ada tindakan yang lain selain di luar gerakan sholat, maka mengulang dari awal. Tapi kalau seandainya dia hanya kejadian sekilas, ya, itu insya Allah dimaafkan, masih bisa langsung berdiri. Bahkan dalam suatu ketika kami pun sempat mungkin pesantren dalam konteks pendidikan atau apa, ya. Jadi ada salah seorang kawan kami, ya, sampingnya ustaz, ya. Jadi dia datang terlambat. Selesai dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diingatkanlah sama si ustaz yang sampingnya tadi, kami ada di dekat sana, kurang satu berdiri. Kayak itu kira-kira. Dan kawan itu langsung berdiri, langsung melanjutkan atau menyempurnakan. Artinya apa? Dalam hal ini menyesuaikan dengan kondisi. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Kemudian dalam mazhab Hanafi perlu diketahui tidak ada duduk tawarruk. Semuanya iftirashi baik awal maupun akhir tasyahud. Nah, ini kalau kita melihat ada kawan kita duduk tahiyat akhirnya duduk iftirashi, berarti dia pakai mazhab Hanafi. Sholat Isya, sholat Zuhur, sholat Asar, duduk tahiyat yang kedua terus dia pakai. Nah, walaupun di tahiyat akhir.
Itu ada juga pendapat dalam mazhab Hanafi. Baik. Kemudian dalam mazhab Maliki tidak ada duduk iftirashi. Kebalikannya ya. Kebalikan dari Hanafi. Semuanya duduk tawarruk, artinya jatuh semua pantat kita ke lantai. Maupun dia rakaat kedua ya, tahiyat awal ya, maupun tahiyat akhir semuanya duduk tawarruk. Tawarruk yang seperti kita terakhir sholat itu. Kemudian menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, duduk tahiyat awal iftirashi dan tahiyat akhir tawarruk. Tapi bedanya kalau Hambali jika sholatnya 2 rakaat maka duduk tahiyat akhirnya iftirashi. Namun Syafi'i konsisten mau dia 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, maka tahiyat akhir adalah tawarruk. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i sholat subuh misalkan ya, rakaatnya cuma 1 itulah terakhir tahiyatnya itu, maka langsung duduk tawarruk. Tapi kalau maghrib, isya, ya, asar, zuhur, tahiyat akhirnya tawarruk, yang tengahnya itu tadi adalah iftirashi. Jadi simpel saja kayak gitu. Kemudian terkait salam, salam itu menghadapkan wajah ke kanan dan ke kiri. Jadi cukup wajah saja yang diputar ke kanan dan ke kiri, tak perlu sampai seluruh badan kita, apalagi dada kita itu sampai berbelok. Cukup sebatas wajah. Tapi kalau seandainya seluruh, maka inilah yang akan merubah dalam tanda kutip arah badan kita, tak sesuai lagi dengan posisi kiblat atau Ka'bah. Apa dalilnya? Sahabat melihat bayadu khaddihi, melihat putihnya pipi Nabi saat salam. Artinya apa? Nabi melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian ucapan salamnya itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan menambah wa barakatuh. Jadi ada 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika sholat, menurut mazhab Syafi'i cukup 2 saja, Assalamualaikum warahmatullah, tak perlu sampai wabarakatuh. Kemudian posisi tangan bagaimana? Tangan tetap diam di atas lutut kita, tak perlu atau tak ada anjurannya ya, tak ada anjurannya untuk membuka ke kanan, membuka ke kiri. Jadi cukup sebatas itu. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Tumak nina itu kira-kira seseorang cukup membaca 1 kali tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbil azim wa bihamdi, maka rentang waktu subhana rabbiyal a'la kira-kira 3 detik dia berada pada posisi tersebut, itu sudah dikatakan melaksanakan atau menunaikan yang namanya tumak nina, tenang ya, tidak tergesa-gesa. Kalau saya itu kan itu kan bacanya subhanallah ya, nggak apa-apa, itu versi lain dari tasbih ya. Yang sering kita ceramah itu kan nggak cuci kemudian Ya. Nah, masalah. Cuma kalau yang kayak gitu cukup 1 kali, tidak perlu sampai 3 kali. Ya. Tapi lain halnya kalau seandainya kita pakai subhanallahil azim atau subhanallahil a'la, itu minimal 3 kali, sedangnya 5 kali, maksimal 7 kali. Nah, lain halnya dengan yang dibaca Ustaz Alfi tadi. Nah, subhanallahumma wa bihamdika. Nah, itu cukup 1 kali. Ini kalau minta praktek kadang lupa ingat. Nah, jadi bisa diadopsi, ya, bisa dipakai saat ruku dan sujud. Nah, itu simpelnya yang pakai yang tadi. Aman insya Allah, sesuai SOP. Bikin SOP, ya. Baik. Sampai di sini kira-kira ada yang tanyakan Bapak Ibu?
Ya, ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Kita akan memasuki tema sunnah dalam sholat. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adhan wal iqamah. Sunnah dalam sholat yang dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat itu ada dua. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Nah, ini salah satu sunnah yang memang sering lazimnya kita praktekkan, termasuk tadi ya di awal waktu. Tapi pada dasarnya azan dan iqamah ini tidak terikat dengan awal waktu, tengah waktu, akhir waktu ya. Cuman kondisional, kalau seandainya kita sudah terlambat di penghujung waktu tak perlu azan besar-besar pakai mikrofon ya, nanti dikira kawan sholat asar pula nanti ya. Tapi kalau seandainya kita di awal waktu is okay ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sendirian? Sendirian ini apakah tetap ada kesunahan azan dan iqamah? Maka dalam hal ini azan dan iqamah itu berlaku walau kita sendirian di hutan, di ladang, di desa yang terpencil. Kalau kita mau sholat dianjurkan kita azan qomat. Tak bisa azan qomat saja. Tak bisa juga langsung sholat pun tak masalah. Apa dalilnya? Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seorang ingin sholat ya, dia mengumandangkan azan sendirian dia ya, maka Allah akan mengutus para malaikatnya untuk menjadi makmumnya ketika itu, dan jarak penghujung ya, ujungnya makmum dari malaikat itu tak tampak mana ujungnya dan mana pangkalnya, saking banyaknya malaikat yang sholat berjamaah bersama dia di belakang. Nah itu ya, artinya apa? Ini salah satu keutamaan kenapa kita perlu azan dan qomat walaupun kita sendirian. Kemudian bagaimana kalau seandainya yang azan Pak Muhar, yang qomatnya Pak Albi, boleh enggak? Boleh kata Pak Su. Pak Su ini menjiwa ya, boleh ya. Kenapa? Karena hal ini juga berlaku manakala sahabat Nabi Bilal bin Rabah dan sahabat yang lainnya bergantian ya, dia azan, yang lain lagi yang qomatnya, tak masalah. Tapi kalau mau sepaket lebih bagus lagi ya, beliau yang azan, beliau juga yang iqamah. Jadi seperti itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlakunya ketika kita mau sholat ya. Lalu bagaimana kalau seandainya yang azan itu belum wudu misalkan ya, karena waktu sudah masuk, alarm sudah bunyi. Sementara dia belum wudu, kalau tak azan nanti terlambat dengan masjid-masjid yang lain. Gimana ini? Bolehkah kita azan tanpa berwudu? Kalau untuk yang azan Bapak Ibu, maka diperbolehkan, sah-sah saja ya. Kita tidak pakai wudu, tapi tetap jaga adab ya. Kenapa? Karena rentang waktu antara azan dengan sholatnya itu biasanya lama, 5 menit, 15 menit, 10 menit. Tapi kalau seandainya rentang waktunya cepat ya, khususnya sholat maghrib, maka usahakan berwudu ya. Tapi lain halnya dengan qomat. Qomat ini pada dasarnya boleh juga kita tidak berwudu. Tetapi karena qomat itu biasanya sangat dekat waktunya, setelah qomat langsung sholat biasanya, makanya dianjurkan yang qomat tadi orang yang sudah mengambil wudu agar dia segera untuk sholat. Tapi kalau yang azan tadi masih diperbolehkan. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Aman. Lalu bagaimana kalau seandainya azan ini kedengaran ya? Kedengaran tetapi ternyata itu rekaman suara misalkan ya. Apakah kita wajib juga ya? Ada juga kesunahan untuk menjawab azan. Maka kalau seandainya bukan orang langsung ya, maka tak ada kewajiban untuk menjawab azan tersebut. Kenapa? Karena dia merupakan rekaman atau
lisan. Sama halnya dengan Bapak Ibu, hukum mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Tapi kalau seandainya salam itu diucapkan oleh rekaman, ya, maka dia tak ada niatnya, rekaman elektronik, maka tak perlu kita sampai menjawabnya. Nah, tapi kalau seandainya yang mengucapkan salam itu adalah saudara kita, orang dia hidup dia, maka kita perlu menjawabnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Aman Ustaz? Aman? Aman. Masuk mau bertanya? Cukup. Oke. Masya Allah. Baik. Kalau seandainya azan, nah, bolehkah kita langsung sholat? Iya, Kak. Nah, ya. Sholat biasanya itu. Sholat Jumat. Iya, karena mau masuk di bulan katanya. Tapi azan orang ada yang sholat. Padahal Sunnah. Oh iya. Baik. Bagaimana kalau seandainya azan Jumat? Jumat itu azan dia, ya. Azan dia. Kemudian tentunya diawali dengan khotib naik mimbar dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung berdiri Bilal, azan dia. Orang ini baru datang, maka bagaimana sikap yang seyogyanya? Seyogyanya adalah dia ketika nyampai lagi azan jangan langsung sholat. Kenapa? Karena dia akan kehilangan keutamaan menjawab azan. Lagi sholat Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam sholat itu tak boleh, ya. Tapi kalaupun mau lanjut silakan juga, ya. Cuma dia tak mendapatkan keutamaan menjawab azan. Makanya ketika kita baru sampai terlambat kita, ya, maka usahakan kita tetap berdiri, selesaikan dulu sampai selesai azan. Mau sholat kita silakan, sifatnya sunnah. Oke? Nah, berarti kalau terlambat nih, pahala kita pasti sama gimana itu kan? Kalau yang pernah sedangkan saya, malaikat mencatat amal tuh pas nanti mimbar, dia langsung tidak ada lagi dicatat. Ketika kita terlambat, nanti kita nggak dapat apa. Nanti cuma tuh kan? Ya, ini keutamaan secepatnya gitu. Nanti sama pertanyaannya Ustaz. Ah. Saya pernah dengar dari UJH, kemudian Firdaus, UJH, bahwa kalau tidak ada ajaran bahwa kalau sudah ada cegil di situ kan tegak nunggu azan selesai katanya kan, ya, karena mendengar khutbah itu wajib, sedangkan mendengarkan khutbah itu wajib, rukun dari dua sholat zuhur, sedangkan dengan azan itu sunnah untuk menjawab azan itu. Gimana Ustaz? Baik. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Baik. Pertanyaan yang bagus, Bapak Ibu, ya. Jadi ada skala prioritas. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu sangat tidak dianjurkan kita datang terlambat. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Kalaupun kita datang terlambat, semuanya memiliki skala prioritas, tinggal kita pilih saja, ya. Khususnya bagi kita yang memang ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu seperti apa? Seperti kita memang dalam perjalanan sudah berusaha tidak terlambat, tiba-tiba pecah ban ini dan itu sehingga kita terlambat. Maka masih ada keringanan di sana, kelonggaran di sana. Maka kalau memang memilih skala prioritasnya adalah tetap langsung duduk, ya, langsung mendengarkan imam berceramah tersebut, khotib, itu juga utama. Jadi fleksibel. Ada beberapa pendapat di sana, termasuk terkait azan maupun sholat yang bersamaan. Karena juga sunnah sholat tersebut bukan, maksudnya sholat 2 rakaat tersebut bukanlah kewajiban. Nah, jadi benar juga, gitu ya. Cuman memang ada sudut pandang yang bisa kita lihat dari sisi yang berbeda. Oke Bapak Ibu.
Siap? Siap. Ada yang tanyakan lagi kira-kira? Makanannya apa? Sudah. Udah balik makan. Baik. Makan siang habis rumah kemana? Dibayar masuk. Boleh. Boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita darurat mau pergi misalkan, kita baru dengar azan, apa kita harus menunggu sampai azan itu selesai? Maka yang pertanda dia masuk itu cukup di takbir yang pertama, Allahu Akbar. Selesai itu darurat kita mau pergi, boleh langsung sholat. Kenapa? Karena itulah pintu masuknya waktu sholat. Kalaupun kita mau menunggu lebih bagus lagi, karena kita bisa menjawab azan dan lain sebagainya. Kalau kita tunda, maksudnya tunda perginya nggak masalah. Tunda sholat. Tapi biasanya Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk waktu, maka diawalkan sholatnya. Kalaupun mau musafir, menunda boleh, tapi dengan syarat waktunya belum masuk. Waktu masuk Ustaz. Kalau waktu sudah masuk, utamakan langsung sholat dulu. Dia nggak mau Pak, tunda aja. Kalau memang kondisinya cuma mungkin naik ke pucuk, gitu kan, bisa dipastikan 30 menit udah turun, is okay. Tapi kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Pak, jadi dulu. Cuma kalau tak pergi ke pucuk, kawanilah pergi DL misalkan ya. Tak bisa kita dapat tantangan misalkan, maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tergantung urgensinya. Nah, kenapa? Karena inilah rukhsah keringanan di mana Allah memberikan waktu yang cukup panjang. Bukan berarti kita harus di awal waktu, wajib itu tidak. Cuma utamanya. Cuman jangan pilih yang di akhir. Baik, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Cukup? Dia mau ngambil terakhir itu Pak, kita dapat contoh kan. Di awal itu kan tapi bukan dari terakhir aja. Tradisional. Baik, rasanya sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait sunnah yang dilakukan setelah masuk ke dalam sholat. Nah, tadi yang sebelum sholat. Sekarang besok Insya Allah yang setelah masuk sholat. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kegiatan trik kita untuk pertemuan yang ke-46 insyaallah tahun 47 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah memulai memasuki pembahasan di mana sunnah dalam sholat itu ada dua, yaitu azan dan iqomah. Ini dilakukan kapan? Dilakukan sebelum sholat. Kemarin kita telah membahas terkait anjuran tersebut. Walaupun kita sendirian, walaupun kita tidak berjamaah, maka anjuran untuk azan dan iqomah itu tetap berlaku. Terlebih ketika kita di awal waktu dan memiliki jamaah. Masih nyambung ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan yang kedua, yakni sunnah yang dilakukan setelah masuk ke dalam sholat. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfi tsani minasyahri ramadhani.
minasyahri Ramadhana. Sunnah yang dilakukan setelah masuk ke dalam sholat juga ada dua, yaitu yang pertama tasyahud awal dan membaca doa kunut pada saat sholat subuh serta pada sholat witir di separuh kedua pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, saat kita sudah melaksanakan sholat ada juga sunnahnya. Yang pertama adalah tasyahud awal, khusus yang ada tasyahud awal. Yang tak ada berarti tak ada sunnah tersebut. Yang kedua adalah kunut. Kunut ini lazimnya kita laksanakan di setiap sholat subuh, rakaat terakhir sebelum kita sujud, jadi setelah iktidal ya. Dan yang kedua adalah ketika setengah terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu di saat witirnya. Dan beberapa masjid juga dalam tanda kutip request kepada imam-imam yang terjadwal, bahwasanya Pak Ustadz, kami di sini di witirnya nanti minta kunut. Nah, ini memang ada anjurannya, ada dalilnya karena ada keutamaan di sana. Bahkan ada yang lebih dalam tanda kutip ekstrim, bahwa ketika kita lupa kunut, kita perlu menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Saking sangat semangat atau sangat ada penekanan terkait kunut subuh tersebut. Bagi yang tidak masalah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Nah, iya. Yang kunut di bulan Ramadan itu 15 hari terakhir. 15 hari terakhir, tapi beberapa dominannya itu kami menemukan di 10 terakhir. Cuman kalau dari redaksi ini wa fil witri fin nisfi tsani nisfi tsani ya, separuh dari yang kedua, artinya memang 10 hari terakhir, nisfus tsani ya. Jadi terbagi menjadi 3, nisful awal, nisfus tsani, nisful akhir. Berarti memang di pertengahan, intinya pertengahan dari bulan suci Ramadan itu sudah mulai berlaku nisfus tsani. Itu di witirnya. Di witirnya saja. Bukan pas waktu sholat tarawih. Nah itu. Kunutnya. Nisfus tsani. Serta pada sholat witir di separuh kedua pada bulan Ramadan. Separuh kedua itu kapan? Dari redaksinya, separuh kedua. Kalau yang biasa Berarti memang 15 ke atas. mulai 16 ya. 16. Kalau seandainya dia 30 gitu kan, berarti 15 awal, 15 akhir. Nah, itulah maksud nisfus tsani atau setengah yang kedua, bukan setengah yang awal. Artinya apa? Memang di pertengahan Ramadan itu sudah mulai ada anjuran untuk kunut di witirnya saja. Oke? Okay? Anjurannya di sini sunnah, ya maksudnya tak sampai wajib, tak sampai dikuatkan itu enggak, tapi anjuran sebatas sunnah. Nanya tentang kunut agar tidak lama. Nanya tentang kunut agar. Yang pertama di kunut itu kan ada sebagian ayat, sebagian itu bentuknya doa misalnya, sebagian tidak doa. Itu tidak perlu diaminkan bagian yang tidak doanya. Atau gimana? Baik, pertanyaannya bagus ya. Kadang kita menemukan imam itu di mana di awalnya saja ya dia kencang dan diaminkan oleh jamaah. Kemudian di setengah akhirnya silent. Nah, itu ya. Yang pertama general, yang kedua silent, tak sampai diaminkan. Jadi Bapak Ibu, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi. Nah, itu ya.
Yang terakhir itu sebatas pujian, tidak perlu dikencangkan, tak perlu diaminkan. Awal tadi itu merupakan doa, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Maka jamaah menyebut amin. Masya Allah, syukran. Nah, jadi seperti itu kurang lebih kenapa ada yang mengaminkan indah. Tidak dikencangkan. Dikencangkan, jangan. Khusus yang doa. Yang bukan doa tak dikencangkan. Ya, kecilkan. Kenapa? Karena dia bukan doa, sebatas pujian. Oke? Terus Ustaz, kalau kita kemarin ikut aksi 212 itu Masya Allah, pahlawan. Ini nih, di situ kan ada kunut nazilah. Iya. Kunut nazilah itu masuk dan batasannya sampai di mana doa yang boleh dibaca di dalam kunut nazilah. Baik, kunut nazilah ini adalah kunut special edition. Nah, itu ya. Di mana ia bisa dimunculkan dalam momen-momen tertentu yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi kunut nazilah ini redaksi tetap menggunakan bahasa Arab tentunya karena dia masih dalam sholat. Kemudian untuk batasannya, syukran Pak. Batasannya sejauh ini tak spesifik, ya. Artinya apa? Agak masih fleksibel, tapi jangan terlalu itu. Jadi apapun doanya boleh masuk dalam kunut. Boleh saja. Tapi tetap redaksi awalnya itu adalah yang sifatnya kunut. Baru setelah redaksi pengantarnya tadi atau intronya tadi kayak gitu, baru di dalamnya boleh disisipkan yang spesifik ke kondisi apakah karena terjadi peperangan atau karena sesuatu dan lain hal. Kurang lebih seperti itu. Itu di luar sholat subuh itu. Di luar sholat subuh. Artinya apa? Mau dia di waktu Jumat pun boleh. Kalau konteksnya kunut nazilah. Siang pun tak masalah, kayak gitu kira-kira. Jadi kunut nazilah itu maknanya apa sebenarnya? Nazilah itu dari kata nazala yanzilu, turun. Turun. Nazala yanzulu, nazilah, sesuatu yang diturunkan. Artinya apa? Kita dalam kunut tersebut berdoa berharap ada sesuatu yang positif yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak saya baca sejarah itu ketika Rasulullah melaknat orang-orang yang pernah mengirim dai itu Ustaz, artinya bukan kunut itu untuk melaknat seseorang atau menyumpahi seseorang. Dalam konteks tersebut memang ada beberapa pendapat yang membolehkan kita dalam tanda kutip berdoa yang buruk gitu ya. Khususnya di ada batasan. batasannya tentu objektif gitu ya, tentatif aja. Cuman dalam kondisi yang memungkinkan untuk kita tidak sampai ke dalam tanda kutip laknat, kata-kata laknat, kata-kata yang itu, maka tetap perlu dihindari. Doa yang spesifiknya ke hidayah itu tentu lebih diutamakan. Tapi memang doa kunut nazilah itu memang tujuannya untuk awal mulanya atau memang ada tujuan lain? Kalau tujuan spesifiknya kita perlu mengecek ulang sebabnya ya. Tapi pada ibrahnya atau tujuan intinya adalah mengharapkan sesuatu yang spesifik, yang spesial ya. Kayak Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'an itu al-ibrah la bi khususil al-ibrah la bi khususil makna. Pokoknya intinya ibrah dari ayat Al-Qur'an itu bukan karena spesifik di Al-Qur'an itu tulisannya seperti itu, tetapi bil umumil makna, umumnya makna tersebut. Jadi bisa saja kita mengutip dari ayat tersebut walaupun bukan asbabun nuzulnya itu.
Misalkan sebab diturunkannya ayat ini karena ini. Akan tetapi dalam konteks lain yang masih relevan, yang masih bisa kita kiaskan, yang masih bisa mumpuni setara dengan itu, boleh kita manfaatkan ayat tersebut. Kira-kira seperti itu juga analoginya dengan asbabul wurud atau sebab turunkannya hadis atau riwayat tersebut. Mungkin ya ketika itu dalam kondisi terkait para dai tadi ya, akan tetapi dalam konteks yang berbeda bisa saja kita menggunakannya untuk hal-hal yang sejenis. Dalam itu juga, ini ya kaidah as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tandanya setuju. Ini pada konteksnya adalah dalam prosesi lamaran pernikahan ya, ketika seorang perempuan ditanya setuju nggak dengan abang ini yang datang ini, diam kawan. Diam itu artinya setuju. Oke, nggak enak sampaikan itu ya. Dalam hal ini memungkinkan untuk kita kutip ya kaidah tersebut selagi masih relevan. Mungkin seperti itu. Terus kalau misalnya dalam dua kunut yang lain ditambah seperti COVID kemarin ada doa tolak bala dan lain-lain, Boleh saja. Insya Allah. Terus ada sebagian jamaah ketika dengar doa tolak bala tangannya dibalik. Itu ya. Ini memang ada beberapa redaksi ya. Ada memang tolak bala. Memang ada redaksi beberapa yang merubah, membalikan tangan itu ketika spesifik doa-doa yang dalam tanda kutip tolak bala. Cuman ada beberapa redaksi lain, maksudnya kayak gini adalah saking tingginya berharap doa tersebut, sehingga ada beberapa sahabat yang menafsirkan itu seakan-akan kayak gini gitu. Pernah dicontoh oleh Nabi. Terkait hal tersebut perlu kita cek lagi ya, agar tidak multitafsir. Tapi memang terkait tolak bala itu ada yang memang mengatakan secara jahar bahwasanya memang seperti itu, khusus doa-doa yang dalam tanda kutip tolak hal-hal negatif, tapi ketika harapan atau ekspektasi positif dia kayak gini. Tapi ada juga yang mengatakan bukan kayak gini, tapi sebenarnya saking tingginya doa untuk tolak bala itu, seakan-akan dia terlihat sambil kayak gini. Makanya tidak begini kan gimana? tak masalah ya. Bahkan tidak pakai itu pun tak masalah karena dalam hati kita. Jadi munajat itu lebih ke adab saja. Adab saja. Termasuk dengan azan kayak gini. Apakah harus kayak gini? Gimana kalau orang yang nggak punya tangan, nggak bisa azan dia? Enggak. Tujuannya apa? Ya. Salah satu hikmah azan untuk pegang telinga, biar orang yang mungkin disabilitas melihat, oh ini lagi azan kau nih. Gitu ya. Tapi tak pakai itu pun tak masalah, tetap keluar suara azan kita, ya. Oke Bang Joni, apa? Ini diapit dua Joni ini ya. Baik. Oke, Sat. Ada lagi kira-kira? Ayo. Ini Pak Ketua Badminton nih, harus senggol besok nih. Pak itu Pak, jamaah baru. Jamaah baru. Selamat datang, saudaraku. Ini tak menonton. Saat ketika mengajukan kemudian ada yang sana, ada yang sana, ada beberapa orang jemaatkan, ada yang terangkat tangan. Baik, kalau angkat tangan dan tidak tangan ini lebih ke hal teknis, tidak masalah. Cuman lebih ke bagian adab saja. Ya. Tak angkat tangan pun tak masalah. Cuman lazimnya kita ketika berdoa memang angkat tangan biar lebih khusyuk juga dan orang tahu kawan ini lagi berdoa, ya. Jadi ajak ngobrol dulu. Itulah kira-kira, ya. Baik. Tadi kan bilang kalau tidak ada dua sunnahnya. Yang pertama tahiyat awal, kalau tahiyat awal kita lupakan kan sujud sahwi saja. Kalau kunut lupa juga sujud sahwi juga. Baik, bagi yang meyakini kunut ini termasuk yang sangat dianjurkan, dia boleh saja sujud sahwi. Andai imamnya tidak sujud sahwi. Andaikan imamnya tidak sujud sahwi, jangan kita buat sujud sahwi. Kenapa? Karena al-imamu junnah fa qiraatul imam qiraatul ma'mum.
Imam itu perisai, tameng, apa yang dibaca imam itu boleh dibaca makmum. Walaupun kita mungkin dari kalangan ormas tertentu yang meyakini kunut ini adalah suatu keharusan di subuh. Kalau imamnya kebetulan Pak Sub misalkan ya, tak pakai kunut misalkan, maka ketika salam tak perlu kawani sujud sahwi. Kenapa? Dia harus menyesuaikan dengan imam, bukan imam yang menyesuaikan dengan dia. Sujud sahwi itu imamnya yang sujud, makmumnya sujud juga. Ikut. Tapi ada sebagian pernah tengok nggak ikut. Kenapa? Karena sujud sahwi tidak wajib, anjuran. Yang tidak masalah. Cuman idealnya adalah kita tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, kecuali imamnya meleset. Nah, makanya penting memilih imam. Pak, bertanya Pak, malu gitu ya? Fikih, malu bertanya. Malu bertanya jadi tamu di undangan. Oh, hah? Iya, silakan. Iya, kok. Saat imam sholat kan membaca kan tidak sesuaikan mat panjang mat pendeknya. Si kudeta Iya, mat panjang sama pendeknya. Apakah itu hukumnya wajib atau sunnah Pak? Baik, ini khusus yang Al-Fatihah. Kalau imamnya tidak benar, tak boleh dia jadi imam. Tapi kalau Al-Fatihahnya benar, tapi surat yang lain agak meleset, insya Allah dimaafkan. Ya, kekuasaannya di mana sih? Hah? Kekuasaan di masjid. Kekuasaan? Kekuasaan di masjid. Apanya ada masjid ya? Ini sudah mulai, ya. Masjid didirikan dia pakai kekuasaan. Undangannya enggak sesuai yang ada di hadis, itu tuh hukumnya gimana Pak? Sebisa mungkin cari yang oke. Kalau memang darurat tak ada lagi yang lebih pandai dalam tanda kutip kecuali dia, maka silakan saja. Yang penting apa? Al-Fatihahnya yang kunci. Kenapa Al-Fatihah itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah atau yaitu Al-Fatihah tadi ya. Artinya enggak apa-apa ya. Kita belum optimal di surat-surat tajwid dan lain sebagainya, tapi jangan untuk yang Al-Fatihah. Ah, itu kuncinya. Oke? Pak Parman tadi gimana Pak Parman? Oh, yang masalah kunut yang tidak ngikut tadi, kalau saya mengasumsikan itu yang tidak biasa berkunut mengikuti mazhab yang tidak mengikuti kunut. Pada saat dia imamnya membaca kunut, dia enggak ini, saya asumsikan seperti itu. Mungkin begitu. Ini kan banyak juga memang apa yang Spekulasi, ya. Pada saat imam membaca kunut, ya mungkin karena dia kebiasaan dan dia mengikuti mazhab yang tidak kunut, dia nggak mengangkat tangan, cuma diam saja. Ya, jadi idza qanatal imam fa qanata fa illam fala. Ya, jadi kalau imam itu kunut, ikutlah kunut. Kalau imam tidak kunut, maka jangan dibuat kunut. Nah, itu kondisi ketika kita menjadi makmum. Jadi memang di sini terjadi beberapa pendapat khususnya terkait kunut ini. Memang ada yang sangat menekankan, ada yang tidak. Jadi memang kondisional ya. Makanya kita ketika ingin menjadi imam dalam tanda kutip di masjid tertentu yang asing, yang baru bagi kita, sebaiknya kita konfirmasi dengan jamaah tetap di sana. Biasanya bagaimana? Bukan hanya itu, kadang-kadang sudah sholat pun disenggol kawan, zikir. Nah, ya, padahal kita nggak bisa zikir. Makanya ketika kita keliling dan sebagainya, kita perlu menguasai terkait hal tersebut, zikirlah, kunutlah, bahkan mungkin kadang langsung sholat jenazah, mendadak. Sudah Jumat, minta tolong Pak Imam, kita ada yang meninggal nih. Lupa baca, tapi tangan angkat. Gimana? Gerak-gerakkan dulu. Pas pertengahan lupa, apakah dilanjutkan atau tidak? Lanjut. Boleh saja mungkin dalam hati, tapi ya udah pakai bahasa Indonesia tak masalah, tapi dalam hati jangan diucapkan. Kalaupun tidak lanjut, jangan ditunggu ingat, lama nanti. Ya, karena
selama ini belum ada saya temukan orang membenarkan kunut. Pengalaman. Kalau benarkan ayat oke. Allahumma inni nabi man hadai. Ya, apa lagi? Wa afi nabi man afait gitu. Nah, itu agak belum ada yang ketemu ya. Nah, jadi kalau agak ragu-ragu sama samar hafal atau enggak, udah skip aja. Skip aja ya. Sholat yang penting. Nah, itu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, Nanya lagi, kunut itu pasti setelah i'tidal. Karena ada juga sebagian tuh yang mengatakan kunut itu sebelum ruku itu udah kunut. baik, di sini ada beberapa pendapat terkait kunut posisinya, ya. Memang ada juga yang seperti itu, tapi memang pada umumnya kita setelah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pas baru mau sujud, jangan, tahan dulu. Allahumma hdina fi man hadai. Nah, ya, maju. Lupa, tolong. Nah, ya, nggak boleh. Skip saja. Kalau memang kita menjadi imam kan lupa. Memang ada pendapat yang seperti itu juga terkait posisi kapan kita kunut. Tapi pada umumnya kita yang masyhurnya ya, yang populernya itu adalah di rakaat terakhir sebelum sujud. Itu. Termasuk sujud sahwi. Sujud sahwi juga banyak versinya. Ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam, ada yang pas ingat. Nah, macam-macam. Maka kita cari kuncinya apa? Kuncinya tak dilaksanakan pun tak masalah. Nah, itu. Jangan sampai kita ragu-ragu aja gitu ya. Termasuk tahiyat awal tadi. Mengusap muka setelah kunut gimana? Mengusap muka setelah kunut ini kalau berdasarkan riwayat itu ya, seingat kami memang tak pakai, langsung sujud. Ya. Usap. Boleh sampaikan dalilnya, tak masalah. Kita sharing. Cuman mayoritas yang kita temukan adalah tanpa perlu usap. Kecuali apa? Kecuali doa yang lagi duduk memang, misalkan ya. Kami pun kadang-kadang tak pakai usap. Nah. Tapi terakhirnya pujian. Untuk kunut itu sholawat. Wassalamualaikum. Iya, pujian, lebih ke pujian aja. Lebih ke pujian. Tapi ya itu, kita perlu dijaharkan. Ah, itu lain lagi, itulah barat ya. Saudaraku. Nah, itu ya. Baik. Ah, ya. Kan kita bacakan doa kan kasih nasihat itu ada makmum tuh dia baca sendiri. Baca sendiri. Imam sudah sujud. Tak boleh. Karena apa? Karena kita sebagai makmum tak boleh merubah dalam tanda kutip apa yang telah digariskan oleh si imam. Kurang lebih seperti itu kaidah. Kita tahu imam ini sebenarnya Ustaz. Ah. Tapi tiba-tiba mungkin hari itu dia lupa. Iya. Tiba-tiba mau kita nyebut subhanallah boleh. Tak boleh. Walaupun dia lupa. Kenapa? Karena kita tak tahu apa isi hatinya. Mungkin memang dia ragu-ragu juga, nggak konsisten dengan kunut. Mungkin di saat itu. Memang dia tuh kita tahu lah dia dari masjid yang meyakini bahwasanya kunut memang rutin. Ya, kalau memang yakin, is okay. Subhanallah pun kalau dalam pendapat yang meyakinkan itu boleh saja, insya Allah. Subhanallah sebagai pengingat. Ketika ada perubahan, kita sudah duduk misalkan berdiri lagi, maka harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Nanti ada pembahasannya terkait itu. Khususnya gerakan yang sudah total kita berubah ya. Nah, itu ada teknisnya nanti. Total itu sudah dapat sujud, sedangkan aslinya dia harus kembali berdiri sempurna. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan mekanisme artinya kan. Di situ harus disempurnakan dalam tanda kutip, ditambal dengan sujud sahwi. Andainya belum sampai Kalau belum, masih ada celah untuk tidak melaksanakan sujud sahwi di akhir. Kenapa? Karena dia masih setengah jalan ibaratnya ya.
Tapi untuk teknis detailnya insya Allah akan ada pembahasan khusus terkait sujud sahwi, yang mana yang menyebabkan dia sujud sahwi, yang mana tak perlu sampai sujud sahwi gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Cukup, alhamdulillah ya. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam agenda klik untuk pertemuan yang ke-47. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Dia masih dalam satu rumpun sunnah dalam sholat, di mana sunnah dalam sholat ini ada yang pertama yang dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah azan dan yang kedua adalah iqamah. Setelah masuk dalam sholat maka akan ada dua juga sunnah yang dilakukan. Yang pertama adalah tasyahud awal dan yang kedua membaca doa kunut pada sholat subuh serta pada sholat witir di separuh kedua pada bulan Ramadan. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang hay'ah. Jadi ini adalah sunnah. Namun sunnah itu kan banyak istilahnya dalam bahasa Arab. Ada sunnah, ada mandub, ada nafilah, ada hay'ah dan sejenisnya. Sama-sama sunnah juga, anjuran juga. Cuman ada spesifiknya sedikit, seperti nafilah ini sunnah lebih ke sholat malam gitu ya. Baik. Dan sekarang wahai'atuha khamsa asyarata khoslatun. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i warraf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala shimali wat tawajjuhu wal isti'adzatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wa ta'minu wa qira'atu surati ba'dal fatihati wa takbiratu 'inda raf'il wal khafdi wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu fir ruku'i was sujudi wa wad'ul yadaini 'alal khafidaini fil julusi yabsutul yusra wa yuqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan wal iftirashu fi jami'il jalasati wa tawarruku fil jalsatil akhirati wa taslimatu tsaniyatu. Adapun hay'ah salat, sunnah-sunnah berupa gerakan atau bacaan pelengkap dalam salat itu ada 15 hal. Yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat akan ruku dan saat bangkit dari ruku. Yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedekap. Yang ketiga membaca doa tawajjuh iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi, kayak itu. Yang keempat membaca isti'adzah ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kelima mengeraskan bacaan pada tempatnya, rakaat pertama dan kedua pada subuh, maghrib, isya.
Yang keenam, memelankan bacaan pada tempatnya semua rakaat salat zuhur dan asar serta rakaat ketiga maghrib dan rakaat ketiga dan keempat di Isya. Yang ketujuh, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Kesembilan, mengucapkan takbir Allahu Akbar saat akan turun atau bangkit. Yang kesepuluh, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd saat bangkit dari ruku. Yang ke-11, membaca tasbih saat ruku dan sujud. Yang ke-12, meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk dengan membentangkan telapak tangan kiri dan menggenggam jari tangan kanan kecuali telunjuk yang digunakan untuk berisyarat saat membaca syahadat. Yang ke-13, duduk iftirashi, menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan pada semua posisi duduk. Dan yang ke-14, duduk tawarruk, mengeluarkan kaki kiri ke arah kanan dan duduk di atas lantai pada duduk terakhir. Dan yang ke-15, mengucapkan salam yang kedua. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Banyak pertanyaan. Baik. Kita coba baguyur dikit-dikit dulu. Yang pertama Bapak Ibu adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat akan ruku dan saat bangkit dari ruku. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Ada beberapa titik di sholat itu kita dianjurkan angkat tangan ya. Ada yang sejajar dengan daun telinga. Kenapa? Karena sahabat mengatakan Rasul itu mengangkat tangannya itu yuhazi udhunaihi, setara dengan dua telinganya. Batas itu. Ada juga yang mengatakan batas mengangkat tangan itu yuhazi manqibaihi, setara dengan dua bahunya, pundaknya. Jadi batas itu. Ini satu, ini dua. Satu, dua. Mana yang dipilih terserah. Menyesuaikan saja. Itu poin yang pertama. Apakah ada yang ditanyakan? Iya. Ustaz, ada beberapa kitab yang Anda baca itu malah 4 titik Ustaz. Salah Ya. satunya adalah ketika bangkit dari tasawuf awal. Ustaz, gimana? Ya, memang dalam pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya mengangkat tangan itu ada 4 titik, termasuk yang saat berdiri. Tetapi khusus dalam kitab ini yang disunahkan atau yang dianjurkan itu pada 3 titik ini tadi. Yang pertama saat takbir, saat ruku, dan saat bangkit dari ruku. Jadi fleksibel, boleh digunakan yang 4 maupun yang 3. Kalau 3 berarti kita menggunakan landasan kitab Takrib Matan Abu Syuja. Kalau 4 menggunakan riwayat yang berbeda. Semuanya ada rujukannya insya Allah. Boleh semua. Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Ya. Ada itu juga pada saat setiap habis sujud ya kan, kemudian kan kalau pertama itu setelah ini kan kita tahu dulu ruku sujud sudah sujud berdiri lagi. Ada juga yang mengangkat tangan pada saat itu. Kalau itu mungkin ada bukan juga mungkin berkali-kali. Iya, itulah yang itu ya. Yang saat berdiri tadi. Soalnya kan yang kita ini kan pada saat setelah tasawuf awal loh, kemudian ruku sujud juga tasawuf awal, kemudian berdiri lagi yang biasa Oh, iya. pada saat itu. Iya, iya. Tapi ini semua rakaat setelah Iya. Baik, yang di sini adalah ketika mau sujud, saja. Enggak, maksudnya gini Ustaz. Ah. Maksud Bapak namanya. Kalau yang kita temui itu kan ketika sudah tasawuf awal, Allahu Akbar bangkit, kita bertakbir Iya. seperti itu. Maksud beliau ini Ada ketika juga. mulai rakaat pertama pun tanpa usah tasawuf awal langsung Iya. angkat lagi gitu, gimana? Baik. Sebisa mungkin ya kita tetap menyesuaikan dengan yang ada rujukannya, yang ada panduannya. Yang kira-kira masih samar sebaiknya ditinggalkan dulu.
kecuali kalau memang sudah ada dalil atau rujukan yang kita dapati terkait referensi tersebut. Tapi sejauh ini kami pun juga yang mengetahui ada yang 4, ada yang 3 ini tadi. Itu termasuk nambah gerakan nggak Ustaz? Kalau dalam hal tersebut tentu termasuk menambah gerakan. Tetapi apakah dia membatalkan atau tidak belum tentu. Ya, kenapa? Karena dia muradifan, ya. Mirip atau identik dengan salah satu gerakan yang disunahkan. Yang tak boleh itu adalah ketika gerakannya itu sangat jauh dari gerakan sholat, ngopi dulu misalkan, tahu, macam-macam ya, yang jauh melenceng, yang membuat dia harus menunaikan sujud sahwi kalau masih dalam konteks dimaafkan dalam tanda kutip, atau mengulang dari awal ketika sangat jauh yang tidak masuk dalam kondisi dimaafkan, kurang lebih seperti itu. Saya dalam hal yang yang kita temui itu banyak apa kita berkewajiban menegur orang itu, misalnya ada orang yang melakukan itu seperti angkat tangan setiap rakaat tadi. Baik, ketika kita melihat orang tersebut ya, yang mungkin kita tak sejalan dengan referensi yang kita miliki, boleh saja, cuman sifatnya bukan menegur tapi sharing dulu. Barangkali kita yang belum sampai ke sana, mungkin ya, atau mungkin dia memang menggunakan referensi kitab lain yang tak kita pakai. Maksudnya tak kita pakai, tak lazim dipakai oleh ulama-ulama jumhur. Karena ulama jumhur yang mayoritas, cuman bukan berarti tidak ada di luar itu. Ada juga yang minoritas yang mungkin dia gunakan. Tapi yang kebanyakan yang saya temui, mohon maaf ini mungkin barangkali dalam hal pengetahuan agamanya di bawah kita, termasuklah orang-orang yang awam lah barangkali itu yang melakukan itu. Sering kita temui. Iya. Kemarin kita coba buka sedikit materi yang sebelumnya karena memiliki korelasi ya, mengangkat tangan ini. Baik, kita ulang kembali materi sebelumnya tentang mengangkat tangan di sholat. Ada 4 posisi dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Jadi 3 ulama sepakat. Yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua saat mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku i'tidal, dan yang keempat saat baru tegak lagi dari duduk tasyahud awal. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, angkat tangan ini hanya sekali pas takbir saja, sisanya tak ada angkat-angkat tangan lagi. Jadi ketika ada orang yang mengangkat tangan dalam setiap gerakan, mau sujud, mau i'tidal, mau yang di luar ini, maka itu perlu dikonfirmasi ulang, pakai mazhab yang mana. Karena dalam 4 mazhab itu ada 4 dan ada yang cuma 1 saat takbir saja. Baik. Jangan-jangan karena ketidaktahuan. Ya, kalau memang tidak ketahui, ada unsur kurang tahu, ya boleh kita kasih tahu. Itu lebih bagus lagi ya. Cuma kadang-kadang kita menyesuaikan dengan kondisi. Ada orang yang sudah melekat dari kecil, susah untuk merubahnya. Yang penting kita cukup menyampaikan, masalah dia akan merubah atau tidak, terima atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kita cukup menyampaikan kalau kita tahu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik. Itu yang pertama tentang sunnah dalam sholat. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Inilah dia bersedekap. Kemarin kita telah membahas juga ada 6 posisi bersedekap. Ada yang di sini, turun sedikit, ada juga yang ke arah kiri sedikit dan jatuh, irsal. Lalu tangan itu gimana? Ya, tangan itu yang kirinya di dalam, yang kanannya di luar.
jangan dibalik, ya. Nah, kalau memang dia dibalik gimana? Kalau ada unsur kesengajaan berarti dia bertolak belakang dengan sunnah, ya. Maka tak boleh, ya. Cuman kalau tidak sengaja insya Allah dimaafkan. Tapi tentu kalau kita sudah tahu jangan dibuat kayak gitu. Ini berlaku juga saat tajhizul janaiz, penyelenggaraan jenazah, ya, dimana kita yang masih hidup itu perlu mentalkinkannya, tutup matanya, sesuaikan dengan posisi saat mau dikafankan, ya, kakinya kalau kemana-mana dekatkan, ikatkan jempolnya biar dia tidak bergeser. Kenapa? Karena kalau sudah lama nanti akan kaku, susah untuk dikondisikan lagi. Jadi seperti itu. Dia berlaku untuk dalam berbagai macam kondisi, tidak hanya sholat terkait bersedekap, tangan kanan di atas, yang kirinya di bawah. Jadi kayak gini. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Baik. Itu terkait posisi tangan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah membaca doa tawajjuh atau doa iftitah yang kita kenal, ya. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila hingga akhir. Dan juga Allahumma ba'id, itu namanya doa tawajjuh, wajjahtu wajhiyya, iftitah. Sifatnya sunnah, khusus di rakaat pertama saja, tak perlu di rakaat kedua, 3, 4. Tidak dibaca pun tidak membatalkan sholat. Artinya Allahu Akbar, alhamdulillah, langsung Al-Fatihah tidak masalah. Oke, itu poin yang ketiga. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ini kita tahu yang di ayat akhir itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu kan surat Quran ya Ustaz ya. Terus di situ di redaksi Qurannya itu wa ana awalul muslimin gitu Ustaz ya. Sementara di doa itu wa ana minal muslimin, itu gimana ceritanya? Baik. Untuk doa iftitah ini memang ada yang identik dengan dalam kutipan Al-Quran. Ini tidak masalah, fleksibel. Kenapa? Karena intinya adalah memfokuskan kita kepada wajah dalam tanda kutip, kiblat dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran pun terdapat ayat-ayat yang memang kita biasa gunakan saat kita berzikir sudah sholat. Rabbana Tapi atina. redaksinya nggak berubah Ustaz. Kalau yang ini kok berubah? Redaksinya Berubah. ya Kalau tidak. redaksi di Quran itu kan wa ana awalul muslimin itu kalau nggak salah. Ya. Kalau yang di iftitah wa ana minal muslimin. Ya, tidak masalah. Boleh ayat Quran di Boleh. Dan itu belum tentu juga mengutip dari ayat Quran. Mirip ya. Memang mirip, banyak bahasa Arab pun mirip dengan Al-Quran, tapi belum bisa juga kita mengatakan itu betul-betul dikutip dari Al-Quran. Kenapa? Karena iftitah ini kalau memang di ayat Quran tentu dari awal sampai akhir tak ada perubahan. Tapi dari awal kita sudah ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini kalau kita cari di Al-Quran mungkin ada secuil di sini, ada secuil situ. Artinya apa? Ini bukan murni ayat Al-Quran. Redaksi bahasa Arab, dan bahasa Arab itu kadang dalam tanda kutip di kepercayaan lain pun dia pakai bahasa Arab juga. Apakah itu Al-Quran? Kan bukan. Masuk kalau kita datang berziarah ke ma'bad, tempat ibadah non-muslim di sana, lihat itu kaligrafi, ya, bahasa Arab. Bahkan penganunya juga pakai selendang, kira mesti rupanya ada gambarnya, ada ininya, abah, ya, abana, babashnudah kalau istilahnya itu, kayak pastornya lah gitu ya, pausnya mungkin ya, macam itu. Nah, jadi belum tentu semua yang berbahasa Arab itu Al-Quran, belum tentu juga itu dari Islam bahkan, ya, karena Injilnya pun macam Quran juga, ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu kira-kira?
Oke? Masuk? Sayup-sayup. Baik, itu terkait iftitah. Kemudian yang keempat, sunnah juga dalam sholat itu adalah membaca isti'adzah, ta'awuz bahasa kitanya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sunnah juga. Dijaharkan. Kalau ta'awuz dia sir. Kalau basmalah dia ada yang sir, ada yang jahar. Nah, jadi seperti itu. Makanya jarang kita dengar imam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena khusus ta'awuz ini dia tak sampai jahar seperti basmalah, tapi ada yang membolehkan membacanya sir. Untuk setiap Al-Fatihah, setiap rakaat. Ya, ini juga terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan khusus sekali saja, ya. Ada juga yang membolehkan tapi dia di Al-Fatihah. Jadi perbedaan pendapat ulama juga terkait teknis kapan dia dibaca, di titik-titik mana saja. Tapi pada umumnya khusus yang di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kapan bacanya? Apakah cukup di rakaat pertama saja? Rakaat kedua juga, 3, 4 gak usah atau gimana? Karena kita tahu dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Mungkin dalam pikiran kita satu kali baca aja kan itu sudah mewakili untuk semuanya. Oh, saya zuhur tadi sudah baca Al-Fatihah di rakaat pertama, berarti saya sudah sholat. Di rakaat kedua, 3, 4 saya tak perlu baca lagi. Kenapa? Karena berdasarkan tidak ada sholat kalau tidak ada baca Al-Fatihah. Saya sudah baca. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, itu berlaku untuk setiap rakaat, bukan hanya rakaat pertama. Walaupun redaksi kaidahnya itu seakan-akan hanya mengatakan satu kali baca Al-Fatihah sudah mewakili seluruh, tapi dia berlaku untuk setiap rakaat. Baik, sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Lain halnya dengan surat pendek, ayat pendek. Itu kan tentu tak wajib, ya, cuman sunnah. Baik, itu yang keempat. Nah, rasanya sampai sini dulu Bapak Ibu, ya. Agak berat kayaknya, ya. Tambah lah tadi yang surat lain nanti. Surat lain, nomor 5. Kalau yang kelima, ya, mengeraskan bacaan pada tempatnya. Nah, kita sampai 5 aja, ya. Mengeraskan bacaan pada tempatnya. Kapan itu? Rakaat pertama dan kedua pada subuh, maghrib, isya. Sholat Jumat. Sholat Jumat, ya. Maksudnya yang fardu, loading, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau zuhur dan asar tidak berlaku sir. Bacaan sir itu bukan berarti kita diam, bukan berarti suara kita terlampau kencang. Kira-kira ada harakah, ada pergerakan di mulut kita yang mungkin kalaupun mengeluarkan suara itu hanya kita yang mendengarkannya. Dalilnya apa? Sahabat melihat Nabi Muhammad SAW bitirabi lihiyatihi, jenggot Nabi itu bergoyang-goyang, ya, ketika sholat. Artinya apa? Nabi tak diam. Ada yang diucapkan, yang disampaikan, yang dibaca ketika sholat. Nah, itu dalil bahwasanya sholat itu jangan diam, kecuali kalau jadi makmum. Makmum ada beberapa pendapat, ya. Ada yang boleh ikut imam, cukup sudah diwakili bacaannya oleh imam. Ada juga yang tetap. Nah, itu di pertemuan kemarin ini juga sudah kita bahas terkait kalimat-kalimat tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sendirian? Apakah kita tetap perlu menjaharkan, mengencangkan suara kita sholat maghrib, isya, subuh? Tetap dianjurkan. Walaupun kita sendirian, tak ada yang mengaminkan misalkan. Tapi kalau konteksnya sholat malam tadi, kucing. Itu tetap dianjurkan, disarankan tetap jahar, ya.
Terlebih ketika kita menjadi seorang imam. Nah, itu ya. Karena apa? Karena makmum tak tahu pula nanti ya. Karena ada sunnah juga untuk menyampaikan amin. Kalau kita tak kencang, mana terdengar sama makmum? Kapan mau baca amin ini? Nah, itu ya. Walaupun pada dasarnya tak kencang pun diperbolehkan. Karena sifatnya hay'ah, sunnah. Baik Bapak Ibu. Terkait bacaan imam itu, Ustaz, apa semuanya wajib mendengar, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Baik. Inilah yang berkaitan dengan salah satu mazhab yang membolehkan tidak membaca itu ketika kita mendengarkan suara imam. Nah, itu ya. Suara imam enggak baca. Asal masih mendengarkan suara imam, maka kita diperbolehkan untuk hanya ikut gerakan. Mungkin yang keluar suara, mungkin yang pas amin gitu ya. Itu salah satu pendapat yang membolehkan. Wabil khusus ya, untuk yang tidak bisa kita dengar sama sekali, dia mensyaratkan harus membaca makmum. Contohnya apa? Zuhur, asar. Rakaat ketiga salat maghrib, rakaat ketiga dan 4 salat isya. Kan tak ada kedengaran lagi, berarti makmum perlu membaca juga. Tapi tak perlu kencang-kencang. Nah, itu ya. Lain halnya kalau dia disabilitas, tak dengar. Kasusnya gini, misalnya dalam sebuah masjid itu tidak ada pengeras suara seperti yang dipakai itu, apakah semuanya wajib mendengar di dalam itu? Baik, itulah dia fungsinya ya. Karena pernah ada kejadian imamnya itu memang udah usianya udah uzur seperti itu, bacanya lembut sekali, Ustaz, tanpa pengeras juga, itu di sholat maghrib, sholat yang harusnya jahar. Itu bagaimana? Baik, dalam hal ini kondisi yang bisa menjadi celah juga adalah ketika si makmum bisa mengetahui pergerakan dari si imam. Makanya dalam beberapa pandangan ya, bahwasanya ketika makmum itu sudah tidak bisa lagi mengetahui gerakan si imam atau jamaah yang lainnya, beda bangunan mungkin ya, atau beda lantai dan lain sebagainya yang tak tahu sama-samar ya, maka dia tetap kondisinya tak bisa disamakan dengan jamaah pada umumnya. Makanya dalam satu sholat yang jamaahnya sangat banyak, itulah dia ada mukabbirus shaut, yang melantangkan suara si imam tadi. Kalau kita gambarkan itu seperti repeater, penguat sinyal wifi. Wifi di situ, jaraknya di sini. Sini harus ada penguatnya biar dia yang ujung ini sampai juga sinyal itu. Nah, itulah dia fungsinya mukabbirus shaut, sami Allahu liman, Allahu akbar dan sebagainya. Dan itu memang ditunjuk khusus dalam kondisi jamaah yang sangat banyak seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Seperti itu. Kalau khutbah kan memang ada sunnahnya mengeraskan suara gitu, Ustaz. Kalau imam enggak mesti. Kalau imam, nah ini ya. Kalau imam ini dia tetap memerlukan intonasi dan bacaan fasohah. Nah, itu masuk dalam kategori pemilihan imam. Mungkin suatu saat nanti bila mungkin kita, kalau mungkin kita bahas juga mungkin terkait cara memilih imam, karena ada kriterianya juga. Jadi sangat dianjurkan ya jelas itu salah satunya ya, suaranya lantang, termasuk dengan mukabbirus shaut, dengan speaker. Termasuklah ini berkaitan dengan Bilal ya. Bilal itu dalam salah satu riwayat adalah ketika seseorang masih mendengarkan suara azannya Bilal ketika itu. Bilal yang memang orang ya, bukan muazzin ya. Maka dia harus mendatangi tempat tersebut. Tapi sekarang Bilal ini kan pakai toa. Nah, apalagi toa habis diperbaiki misalkan ya, sampai sekian meter, sekian kilo mungkin ya. Apakah dia tetap berlaku dengan kaidah ini? Tidak berlaku. Kenapa? Karena jaraknya mungkin jauh sekali. Itu adalah estimasi radius ya. Ketika Pak Taufik azan di sini, maka orang yang di ujung situ yang masih mendengarkan dia harus datang ke sini.
Tapi lain kalau pakai toa, mungkin sampai ke seberang sana masih kedengaran. Apakah yang seberang sana terdatang? Tidak. Kenapa? Karena aturannya itu kira-kira sekitar 300-an kilo 300-an meter radiusnya. Makanya ini menandakan Bilal itu suaranya lantang, Pak Muhar, Masya Allah ya. Nah, jadi suaranya lantang, kencang, jelas kedengaran, dan ketika itulah ya si Bilal yang zaman dulu itu, sahabat-sahabat yang ada di rumah dan kompleks keliling itu ketika mendengarkan itu kena status perlu datang ke masjid. Oke, sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu ya? Ya. Rasanya kita cukupkan dulu materi kita tentang hai'ah ya, anjuran-anjuran saat sholat. Kita sudah sampai poin kelima. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan poin yang keenam. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.